Sebagai disclaimer untuk video ini, tetap terus saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda di televisi Anda. Karena yang kalian lakukan adalah bentuk dukungan dan usaha kalian agar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda tetap menjadi sinetron terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Teleberita, di mana channel ini akan membahas seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Di awal adegan, kita diawali dari Kinanti yang mulai mengetahui sikap Reno yang sebenarnya ya guys kepada adiknya Sarah. Jika Reno hanya mempermainkan saja adiknya itu, Kinan mempergoki Reno yang sedang teleponan dengan Sarah. Kalau Reno tidak bisa hadir di pesta ulang tahun Sarah, Reno berdalih jika dirinya sibuk dan tidak bisa menghadiri acara ulang tahun Sarah. Namun, Reno akan menemui Ana untuk merayakan ulang tahunnya Ana. Lalu Kinanti yang mendengar percakapan Reno pun langsung melabrak Reno dan menyuruh Reno untuk meninggalkan Sarah saja. Karena dari awal Kinan sudah mengetahui jika Reno hanya mempermainkan Sarah saja dan ingin membuat Kinanti tidak betah untuk di rumah. Dan itu semua sebagian dari rencana licik Reno dan juga mamanya itu. Next di adegan lainnya guys, Kinanti kembali menangis. Dan itu semua perlakuannya Reno terhadap Kinanti tentunya. Namun Kinanti enggan menceritakannya kepada Tuan Muda atau mengadukan semua kepada Tuan Muda. Karena Kinanti takut Abimana akan marah dan menimbulkan masalah besar dalam keluarga Abimana. Kinanti pun sangat baik dan tak ingin ada pertengkaran antara keponakannya dan juga mamahnya itu. Kinan lebih baik diam daripada membuat masalah. Padahal jelas ya guys, Tuan Muda pasti akan membela Kinanti karena Abimana telah mengetahui jika Reno dan mamanya itu dari awal sudah mengusik rumah tangganya. Dan Abimana pun sudah tahu sifat kakak dan juga anaknya itu. Next di sisi lain, David mulai melancarkan aksinya dengan menyelinap ke kamar Amanda dan mencari bukti kalau Amanda adalah dalang dari kekacauan keluarga Abimana dan juga Kinanti. David pun yang menjelma sebagai malaikat tak bersayap ya guys di keluarga Abimana tentunya selalu mencari kebenaran dan akan mengungkap semua demi kebahagiaan Kinanti dan juga Tuan Muda. Namun, akankah David berhasil menemukan bukti siapakah Amanda sebenarnya? Dan akankah David bisa membuka kedok dari Amanda? Atau Amanda mempunyai rencana lain ya guys dengan memasang CCTV di kamarnya dan mengetahui kalau David diam-diam masuk ke kamarnya itu dan akan mencari tahu semuanya. Next, saksikan terus ya guys untuk episode selanjutnya. Tapi kita masih berlanjut. Namun bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel Teleberita. Channelnya Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke guys, kita masih lanjut. Dan semua berawal ketika Abi dan Kinan pulang kembali ke rumah setelah camping satu malam di puncak. David yang mulai penasaran dan mulai mencurigai kepada Amanda. Kini David mulai mengawasi gerak-gerik si Amanda. David penasaran jika Amanda menyimpan sesuatu. David pun menaruh curiga setelah insiden di tempat camping. Dan apa penyebab Amanda terpleset? Padahal kecil kemungkinan kalau dirinya sampai terpleset. Dan di situ David mulai curiga dan mulai pula mengawasi Amanda. Karena sebelumnya David bertanya kepada Amanda jika tempat tersebut sangatlah luas, tidak licin, tidak becek, tidak bau, dan tidak menimbulkan biang keringat. Tapi kenapa Amanda bisa terpleset ya guys? Next, Amanda hanya bisa menjawab jawaban Amanda dari pertanyaannya David. Dan di situ pula David mulai janggal atas jawabannya si koplok Amanda. Singkat cerita, David sampai di rumah Amanda untuk mengantarkannya pulang. Karena David yang masih curiga dengan jawaban Amanda tersebut, memutuskan untuk mencari tahu dalam kamar Amanda. Namun sebelum David berhasil masuk ke kamar Amanda, tiba-tiba Amanda mengagetkan dari belakang sehingga David gagal mengintip isi kamar Amanda.
yang di dalamnya terdapat banyak foto Abi dan juga Kinanti. Dengan reaksi David yang terlihat mengendap-endap kepada David kalau David sepertinya mulai mengawasi dirinya. Pada saat itu juga Amanda berkata dalam hatinya kalau dia harus mulai waspada terhadap si David. Dan berlanjut ke adegan lainnya ya guys. Setelah kepulangan Abi dan juga Kinan ke rumah, rupanya disambut senyuman bahagia dari Oma Rima. Oma Rima langsung menanyakan kepada Abimana tentang bulan madunya itu. Bahkan Oma Rima menanyakan tentang program cicitnya itu. Abimana dengan ketus menjawab kalau dirinya merasa tersiksa dengan adanya camping satu malam tersebut. Padahal selama camping Abi dan Kinan semakin dekat dan semakin romantis tentunya. Apakah tuan muda itu malu-malu kucing dan menyembunyikan kemesraannya kepada Oma Rima? Karena Abimana tak ingin mempublikasikan keromantisannya itu kepada siapapun, termasuk kepada Oma Rima ya guys. Dan di sisi lain David yang merasa curiga dan penasaran apa yang sebenarnya Amanda sembunyikan selama ini. David mulai gencar mencari tahu dan mengingat semua kejadian yang memang menyudutkan Amanda, bahwa semua bukanlah sebuah kebetulan belaka. Seperti di saat Abi dan Kinan pergi camping, Amanda dengan tiba-tiba mengajak David untuk camping juga. Dan tempat yang sama pula dengan Abi dan Kinan. Bahkan kejadian saat Abi dan Kinan merayakan hari ulang tahun pernikahannya, di saat itu juga ada foto Kinan dan Angga yang sedang berpelukan mesra ya guys, yang menjadikan semuanya berantakan. Karena yang bertanggung jawab atas persiapan hari perayaan tersebut hanya David dan Amanda saja. Oke guys, kita kembali ke David lagi. Kita kembali aja ke David terus sampai kalian pusing. Karena saya juga yang rekamannya ini pusing ya guys. Tapi jangan pusing karena ini adalah sinetron kesayangan kita semua. Akhirnya David mulai mencari tahu tentang keberadaan Angga ke rumahnya. Namun sialnya setelah diselidiki ternyata Angga sudah tidak di rumahnya lagi, sehingga semakin menimbulkan kecurigaan David terhadap Angga dan juga Amanda. Dan kita balik lagi ke tuan muda ya guys, dan juga Kinanti. Oma Rima yang semakin gencar menyindir Abimana tentang cicitnya itu. Bahkan Oma Rima lagi-lagi membuatkan ramuan jamu kuat dan jamu subur, penyubur untuk Abi dan Kinan, karena Oma Rima sangatlah mengharapkan cicit dari Abi dan juga Kinan. Akankah setelah Oma Rima gencar menyindir Abimana, Abimana akan mulai menyadari bahwa mamanya itu sangat serius dengan keinginannya, sehingga Abimana akan merasa kasihan dan mulai iba dan akan merencanakan program anak dengan Kinan. Kita tunggu aja ya guys di episode selanjutnya. Dan kita beralih ke Amanda yang mulai resah dengan sikap David kepadanya. Pelan-pelan kejahatan Amanda mulai terbongkar oleh David tentunya. Namun yang namanya Amanda bakalan mencari cara agar semua rencana yang telah ia lakukan tidak akan terbongkar oleh David. Dan semua rencana yang dia rencanakan akan berjalan dengan mulus, sehingga akan menimbulkan bercakan-bercakan api ya guys. Itu tadi ulasan dan cuplikan dari Mas Mimin Tukang Sayur di channel Teleberita, channelnya terpaksa menikahi tuan muda. Jangan lupa saksikan terus sinetron terpaksa menikahi tuan muda di channel kesayangan kita semua Antv tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engap guys.